Jawabannya adalah suara, cahaya, dan kamera. Kalau mau pembahasan detailnya, mari kita mulai. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi ditolak kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke pembahasannya. 3 komponen utama yang mana yang harus didahulukan untuk membuat video YouTube yang gue kasih contoh ya. Jawaban di depannya tadi gue udah kasih tahu. Jawabannya yang pertama adalah suara, jawaban kedua adalah cahaya, jawaban ketiga adalah kamera atau mungkin gambar. Ini yang baru gue bahas adalah bagian hardware-nya ya, bukan bagian dari di luar hardware-nya kayak misalnya kontennya, editingnya, pembawaan ceritanya dan lain-lainnya. Itu gue gue belum pro buat ngejelasin itu, tapi kalau ini hardware-nya gue jelasin dari pengalaman gue. Oke, kita mulai dulu langsung ke yang paling penting dulu. Yang paling penting adalah suara, karena kenapa? Ini sekarang gue pakai mic dari Boya BYM1. Ini hasil perekaman dari mic eksternal dan ini adalah hasil suara dari mic internal dari kameranya. Beda jauh kan? Itulah juga kenapa yang sekarang lagi ngetren adalah podcast. Podcast yang menjadi nilai utamanya adalah suara. So, podcast yang sebenarnya adalah radio online ya. Yang sebenarnya aslinya cuma suara, cuman baru belakangan ini beberapa channel-channel YouTuber dan artis-artis yang membuat YouTube membuat podcast itu dengan fitur kamera. Jadi sekarang bisa lihat mukanya, cuman kan jarang-jarang juga kita ngeliat mukanya. Hanya untuk kejadian-kejadian tertentu, mungkin kalau lagi ada topik tertentu, ada aktivitas tertentu, baru kita ngeliat gambarnya. Suaranya yang paling utama. Kalau suaranya burem, untuk ngedengerin listening session berjam-jam itu juga seakan sangat mengganggu. Kita lanjut ke yang kedua, cahaya. Cahaya itu ya sekarang bisa dilihat. Kalau yang lu lihat di gambar ini ada berapa cahaya? Total cahaya yang gue pakai di video ini ada 5 lampu. Ini tuh contohnya kalau gue pakai full lampu. Dan ini adalah hasil kalau misalnya gue cuma ngandelin lampu di kamar tanpa ada lampu key light, fill light, dan kicker light. Ini sama tambahan lampu belakang dikit dari monitor. Ini dengan setup lampu yang sama, tanpa perlu gue harus membeli kamera mirrorless, cukup pakai kamera handphone, dan pakai kamera selfie-nya aja, itu sudah cukup banget. Ini gue coba ngerekam ya. Ini adalah contoh perekaman dari hasil selfie kameranya Samsung A51. Gambarnya sudah oke banget. Ini, sekarang tuh di handphone bisa dilihat. Warnanya sudah oke banget dengan setup lampu yang sama seperti gue perekaman sekarang. Untuk bocoran awalnya mungkin yang pengen belajar lighting ada namanya 3-point lighting, yaitu key light, fill light, sama kicker light atau mungkin backlight. Cahaya bukan berarti hanya beli lampu yang secukupnya aja ya, artinya beli lampu yang terang terus cukup gitu. Enggak, kalau bisa pakai lampu yang CRI-nya tinggi atau mungkin bisa dibilang adalah color rendering index. Ini gue kasih contoh. Ini dua lampu ini warnanya dua-duanya sama-sama putih, cuman yang ini CRI-nya tidak dijelaskan CRI-nya berapa. Sedangkan kalau ini dijelaskan CRI-nya di 95+ atau mungkin 95% color rendering index-nya. Ini gue kasih perbandingan. Gue matiin lampu key light gue. Ini dari yang tidak ada CRI-nya. Ini ada CRI-nya. Lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya. Ini. Itu habis gua kasih lihat, gimana menurut lo ada perbedaan? Oke, untuk warnanya mungkin bisa dibilang yang tadi yang dari yang kecil itu atau mungkin Ulanzi, ada reviewnya di sini, itu warnanya agak sedikit kekuningan, sedangkan kalau yang warnanya yang tanpa merek tadi warnanya agak putih biasa gitu. Tapi kalau diperhatiin secara detail itu warna kulit gue menjadi agak kehijauan. Sedangkan kalau yang warna dari Ulanzi tadi warnanya masih tetap warna normal. Ini gue pakai lampu key light-nya juga pakai warna ring light yang ada CRI-nya. CRI-nya cukup tinggi. Jadi ujungnya warna kulit tetap natural dibandingkan dengan pakai lampu yang seadanya. Muka tetap kesorot, ya lebih baik, cuman warnanya kurang presisi. Apakah harus beli yang CRI-nya tinggi? Kalau bisa beli yang CRI-nya lebih tinggi. Kalau bisa pertama pakai lampu apa aja, sorot-sorot, yang penting terang. Terus kalau udah ada budget lebih, belilah lampu yang CRI-nya lebih tinggi. Karena memang kalau beli yang CRI-nya tinggi, itu lampunya agak khusus dan agak mahal. Oke, yang terakhir adalah kamera. Kenapa gue jadikan kamera sebagai urutan yang paling terakhir? Tadi sudah gue kasih lihat sebagai alasan-alasan pertamanya ya. Suara lebih penting karena kenapa? Cahaya lebih penting karena kenapa? Dan kamera yang gue taruh terakhir, bukan berarti dia paling tidak penting ya. Tapi kamera bisa dipikirkan paling belakang. Kayak contoh, kamera yang gue pakai sekarang adalah Sony A5100. Padahal sebelumnya gue adalah pakai Sony A6300. Kalau misalnya ngomongin soal harganya Sony A5100 itu cuma setengah harga dari Sony A6300. Tapi untuk ke kualitas videonya bisa gue bilang sih sama aja ya, kecuali dengan resolusi. Kalau resolusi A5100 1080p
P 60 fps. Kalau si A6300 bisa sampai ke 4K. Udah gitu juga kalau misalnya kamera itu punya umur terbatas paling sekitar 5 tahun. Umur kamera itu sudah waktunya diganti karena memang mereka bekerja ada umur sensornya yang bekerja terus. Tapi kalau misalnya kita yang kayak mic dan lighting itu biasa umurnya lebih panjang, bisa sampai 10 tahun, 15 tahun. Kalau nggak salah ada yang pakai sampai 20 tahun untuk kegiatan produksi ya. Tapi kembali lagi gue ingatkan, ya kamera bukan berarti pakai kamera yang sejelek-jeleknya ya. Tetap ada sisakan budget untuk beli kamera, setidaknya kamera mirrorless lah. Kamera handphone tadi bagus, cuman kalau misalnya di-compare dengan kamera mirrorless, pasti mirrorless masih lebih superior. Oke, kita ke kesimpulannya aja. 3 komponen utama, nomor 1 tadi adalah suara, kedua adalah cahaya, ketiga adalah kamera. Tiga-tiganya itu adalah yang penting, cuman kalau misalnya dipentingin, yang pentingin yang mana adalah yang nomor tadi, suara, cahaya, dan kamera. Hardware suara dan hardware cahaya itu bisa sampai 20 tahun, fiturnya sudah bagus. Kalau misalnya fiturnya sudah bagus, udah bisa bertahan. Jarang ada peningkatan khusus, biasanya sudah sampai peningkatan fitur yang kita mungkin udah jarang pakai. Jadi kalau misalnya lu punya budget, jangan full sisihin uangnya untuk beli kamera. Udah gitu peralatan lighting dan mic-nya dikurangin, hasilnya akan kurang maksimal. Lebih baik lu perhatiin dulu mic, cahaya, baru kamera. Mic juga nggak perlu mahal-mahal banget kok. Ini gue beli cuma 160.000 sekarang harganya. Kalau mau mic yang bagusan di belakang itu ada mic podcast itu 850.000. Cahaya yang mungkin agak mahal bisa mulai dari angka 500 ribuan sampai jutaan. Kalau bisa beli cahaya key light yang paling bagus, yang CRI-nya tinggi. Kalau misalnya belum cukup uang untuk beli lampu dengan CRI yang tinggi, beli lampu-lampu yang wattnya tinggi, setidaknya cahayanya akan lebih terang. Di kamera ISO-nya akan lebih rendah, gambar kita akan menjadi lebih dynamic dan lebih berwarna. Itu aja yang bisa gue sampein. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman lu yang lagi belajar YouTube mungkin. Kalau misalnya suka video-video di channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.